Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Megalis Podcast, berani mewujudkan Sulteng Nambaso. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Sari yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga di hadapan kita ada narasumber yang akan menemani bincang kita pada hari ini. Nah, kedua narasumber kita ini salah satunya dari lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Arfan, MSI, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga kita didampingi oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia, yaitu Muhammad Rahmat Syahrullah ST.MSc. Nah, untuk itu supaya lebih afdol, kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita. Halo Bapak, Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Pak perasaannya bisa datang ke podcast ini? Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Sangat menyenangkan, very. Asik. Nah, kalau Bapak sendiri bagaimana ini? Ya, tentu saja ini sangat menyenangkan. Kita juga punya kesempatan untuk sharing dan berbagi tentang kegiatan yang saat ini kita persiapkan. Ya, sekitaran Purna Paskibraka. Nah, Pak, kan kita ini memperingati, kita ada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita laksanakan nanti pada Agustus tanggal 17. Nah, berbicara soal Paskibraka, tentunya kita mempunyai persiapan ini. Persiapan untuk merayakan dan menyambut hari kemerdekaan tersebut. Nah, pasti teman-teman berpikir, kok kita mengundang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sih untuk diwawancara. Nah, untuk teman-teman tahu bahwa badan ini juga memiliki turut andil dalam persiapan Paskibraka, dan juga kita hadirkan PPI-nya langsung supaya bisa sharing secara langsung terkait bagaimana sih prosesnya yang akan dihadapi dan juga bagaimana kesan-pesan yang telah dilaksanakan selama menjadi Paskibraka. Nah, untuk itu kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah Pak, bagaimana sih dan apa peran dari Kesbangpol pada perayaan HUT RI ke-80 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ini? Baik, saya menyapa dulu buat semua pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sebenarnya kalau di Kesbang kepedulian atau keterlibatan untuk pengurus Paskibraka itu berdasarkan Perpres Nomor 51 tahun 2000 berapa itu? 2020. Ya, 2020. Di situ mengamanahkan bahwa pelaksanaan pengadaan atau seleksi persiapan untuk Paskibraka itu oleh BPIP. BPIP tentunya akan mencari jalan untuk berkoordinasi ke daerah, ketemunya sama Departemen Dalam Negeri, itu namanya Dirjen Polpum. Dirjen Polpum punya kaki ke daerah itu namanya Kesbangpol, sehingga jatuh ke Kesbang untuk mempersiapkan baik seleksi maupun persiapan untuk pengibaran untuk calon Paskibraka. Ini calon ya? Iya, calon Paskibraka. Karena ya, sebelumnya masih di Kemenpora. Sekarang yang jatuhnya ke Kemendagri melalui Polpum dan di daerah lewat Kesbangpol. Adapun kegiatan-kegiatan yang selama ini mulai dari start, dari prosesnya itu kita berkoordinasi dengan kabupaten kota tentu setempat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 12 kabupaten 1 kota. Tentu dengan juknis yang sudah disiapkan oleh BPIP dan berkoordinasi mulai dari seleksi tahapan administrasi, kemudian kesiapan kesehatan, intelijensi, dan fisik. Itu barangkali. Oke. Nah, teman-teman sudah ketahui bahwa ternyata di sini peran dari Kesbangpol yaitu turut menyiapkan dan melakukan pembinaan sesuai yang telah dituangkan dalam nomenklatur. Nah, teman-teman juga pasti ingin tahu nih bagaimana sih tema utama dari hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 dan bagaimana Kesbangpol mensosialisasikan, karena ini kan bisa dibilang sebagai program ya. Nah, dan apakah ini program utama Pak dari Kesbangpol? Nah, jadi begini,
Beberapa hari lalu Presiden Republik Indonesia sudah melonsing logo termasuk tema untuk 80 tahun Indonesia Merdeka. Ya, ini bersatu berdaulat, rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Ini tema sangat sentralistik dan perlu kita gaungkan bersama melalui media, salah satunya podcast ya. Iya, di podcast ini juga. Ini maaf ya, ini menggugah rasa patriotisme kita, jiwa kebangsaan kita selaku warga. Tanpa kemerdekaan kita tidak seperti begini sekarang. Iya. Ya, tanpa kemerdekaan kita tidak bisa beraktivitas kemana-mana. Melalui proses Paskibraka yang ini, kami coba menggugah dengan tema yang ada untuk menggugah semua masyarakat, elemen stakeholder mana saja. Marilah kita rayakan kemerdekaan bangsa ini dengan penuh sukacita, dengan mengisi salah satunya ini. Apalah sini kalau dilihat nilai warna itu merah dan putih, tapi nilai patriotisme dan jiwa kebangsaan itu yang perlu kita pupuk. Itu mungkin sudah tergerus, yang sama-sama kita ketahui. Ya, mungkin mulai dari tingkatan terendah, mungkin dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, mungkin sampai kita orang tua. Harus disadari loh, tanpa kemerdekaan kita tidak bisa seperti sekarang. Iya. Mungkin begitu barangkali. Iya, betul. Nah, ini juga diajarkan juga sedari kita SMP untuk ke Paskibrakaan juga, Pak. Kebetulan saya SMP Paskibraka dulu. Walaupun agak pendek dulu ya, agak di barisan belakang, tapi dari situ saya juga belajar bagaimana nilai dari semangat berjuang sesuai dengan nilai dari NKRI ini sendiri. Betul. Terus Pak, berbicara tentang Paskibraka tentunya kan ada tahap-tahap yang perlu kita lalui. Nah, mulai dari rekrutmen. Rekrutmen ini kan bukan hanya di tingkat kota saja, tapi bisa sampai nasional. Nah, ini yang kami mau cari tahu juga, Pak. Bagaimana sih polanya? Karena mau dicari tahu, kita kasih tahu tante. Ya. Mau tahu sedikit, mau tahu banyak ini kan. Sebanyak mungkin. Jadi gini, seperti semakin dari awal, BPIP melalui Kesbang sudah memberikan satu juknis jadi patron untuk melaksanakan pengadaan dan seleksi. Pengadaan dalam bentuk Paskibrakan melalui tahapan seleksi. Kami melaksanakan rapat koordinasi seperti dari awal saya sampaikan dengan pihak kabupaten dan kota. Jadi kita bersepakat mengirim semua perutusan hasil seleksi dari kabupaten. Ingat ya, hasil seleksi dari kabupaten. Sama prosesnya. Sama proses seleksi dari kabupaten, kota dan provinsi sampai ke nasional. Sama. Jadi itu yang kita harus patuhi dan kita laksanakan bersama. Jadi kalau keluar dari itu ya maaf saja. Kenapa? Kita memastikan bahwa yang kita pilih ini, kita akan menelurkan calon pemimpin. Calon pemimpin minimal dia memimpin diri sendiri. Ya. Estimasinya kan seperti blueprintnya pemerintah pusat itu Indonesia Mas 2045. Mereka lah nanti kita proyeksikan yang akan jadi pemimpin di waktu yang kita sudah tetapkan bersama pemerintah pusat. Artinya melalui hal-hal yang kecil seperti Paskibraka sudah tertanam jiwa patriotisme, sudah tertanam tentang wawasan kebangsaannya dengan pemahaman 4 pilar kebangsaan itu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan kebangsaan itu ditanamkan. Sebenarnya Paskibraka jangan lihat cuma pengibaran benderanya. Ada nilai yang sangat sakral di situ. Ada nilai yang perlu dipupuk. Ada nilai yang perlu ditanamkan yang sudah tergerus dan kita pahami itu. Mungkin sehari-hari kita melihat bahwa kita sadari, saya pribadi melihat, saya sadari ada pergeseran nilai yang tidak memahami bagaimana itu merah putih sebenarnya. Dan itu diperjuangkan bukan 1-2 nyawa, bukan 1-2 liter darah. Dan itu banyak korban. Dan butuh banyak proses juga beberapa tahun. Pasti. Saya sendiri selama 3 tahun sebagai kepala Kesbang merinding setiap tahun itu, merinding. Inilah mungkin saya persembahkan untuk Republik Indonesia melalui di wilayah Sulawesi Tengah. Saya persembahkan untuk mengisi kemerdekaan. Itu barangkali. Nah, menarik sekali nih Pak soal rekrutmennya. Nah, juga kan rekrutmen ini ke tingkat nasional ini kan pasti tentunya ada perbedaan atau ada inovasi lah tiap tahunnya. Nah, saya mau cari tahu ini Pak. Apa perbedaan yang kemarin, tahun kemarin dengan tahun sekarang ini? Soalnya saya dengar ada beberapa tambahan untuk pola rekrutmennya. Baik, untuk nanti dari PPI bisa karena mereka termasuk dalam satu tim seleksi. Untuk pelaksanaan tes ini memang di SK dalam satu SK gubernur. Jadi Kesbang sendiri, TNI Polri dan PPI. Itu kita libatkan semua stakeholder yang berkompeten dalam seleksi, baik seleksi maupun pengadaan Paskibraka. Sama seperti seleksi kalau kita masuk tentara atau polisi.
sama sekali itu. Tes kesehatan, psikologi, jasmani, baris berbaris, intelijensia itu kewawasan kebangsaannya, tentang kepancasilaannya, tentang NKRI-nya, perilaku, attitude-nya, itu kita nilai. Itu sama seperti saya sampaikan dari awal, itu berdasarkan juknis. Dari kabupaten kami seleksi lagi dengan pemberkasan ulang. Nah, jadi pemberkasan ulang artinya kita mengecek lagi kelengkapan administrasi, apakah sudah bersesuaian dengan yang bersangkutan si fulan sesuai dengan administrasinya. Kemudian kita melaksanakan recheck kembali ya sama. Tes kesehatannya ada, psikotesnya ada, kemudian intelijensinya ada, baris berbaris dan jasmani juga ada. Sehingga untuk menentukan yang beranya ke nasional, datanglah tim dari pusat namanya tim BPIP dan DPPI. Itu yang untuk berseleksi ke nasional. Seleksi nasional kemarin kita seleksi di daerah, kita ambil 5 pasang. 5 pasang itu 1 perempuan 1 laki-laki, berarti 10 anak sulus setengah. Diseleksi bersama oleh BPIP dan DPPI. Kami ikut juga di dalamnya. Tapi itu terbuka, sangat terbuka dan fair, sangat fair. Perbedaannya dengan tahun lalu ya alhamdulillah karena BPIP punya gawean, kita bantu dari backup dari bersama tim dari daerah termasuk PPI. Tahun lalu 2 pasang loh, itu dikasih tiket loh. Iya. Dikasih tiket BPIP untuk berangkatkan ke Jakarta, nginap di hotel dan pulang dikasih tiket. Ya, tahun ini kita dibuka ruang jadi 3 pasang lagi. Kenapa? Mungkin ada pertimbangan antusias anak-anak kita untuk ke BPIP untuk paskibraka ini sangat besar. Berarti sudah akan ada terdorong nilai di dalamnya, bukan karena sesuatu hal. Karena begini, saya biasa cerita-cerita sama anak capas itu calon paskibraka. Kenapa sampai dicapas? Karena belum dikukuhkan mereka kan. Iya. Apa motivasinya Saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi akpol, saya mau jadi akmil. Karena sepertinya ada 40% kans untuk masuk sudah ada. Karena dasar seleksi hampir mirip. Iya, betul. Karena ada keterlibatan TNI dan Polri. Jadi SOP-nya sama dengan tentara, penerimaan tentara dan polisi. Sehingga perbedaan dengan pusat tadi itu ya sudah didatangi oleh tim pusat, BPIP sendiri dan DPP. Yang bedanya bertambah jumlah kuota untuk diseleksi di pusat. Artinya kita terbuka ruang. Insya Allah ke depan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa 2 pasang ya Kak Ato. Ya, itu barangkali benar. Wah, jadi seorang paskibraka ini juga memiliki banyak benefit ya teman-teman. Karena teman-teman juga akan difasilitasi tadi seperti yang dibilang. Dan juga teman-teman juga untuk mencapai lapangan pekerjaan seperti yang disampaikan tadi. Teman-teman sudah bisa dibilang SOP-nya sama. Nah jadi ya kurang lebih kalian sudah tahu bagaimana dasarnya. Dan juga kalian kemungkinan besar akan bisa lolos seleksi tersebut. Nah, Kak, saya mau tanya nih, kalau Kak Ato, persiapan awal, ya boleh. Sembari kita minum, soalnya agak deg-degan juga, terus kayak kedinginan juga, jadi tenggorokan agak kering begitu. Nah, kalau untuk persiapan awal ini Kak, apakah Kakak tahu pola rekrutmennya juga lebih jelasnya, barangkali pada tanggal berapa dimulainya, pembukaan seleksinya, bahkan sampai jadwalnya? Ya oke, baik. Jadi kalau saya boleh cerita, mungkin kalau saya bisa mendetailkan beberapa hal yang sudah disampaikan secara umum tadi oleh Pak Kaban. Anak-anak ini di awal dari sekolah mereka itu melalui proses awal dengan membuka akun di salah satu website yang dibuat oleh BPIP untuk seleksi. Jadi mereka itu masuk dengan akun pakai nick pribadi masing-masing. Lalu dengan akun itu mereka punya hak untuk ikut seleksi. Dari situ mereka ikut tahapan seleksi dulu di tingkat kabupaten kota. Setelah di kabupaten kota mereka dinyatakan lulus, kami lalu di provinsi meminta kabupaten kota mengirim utusan seleksi untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Jadi peringkat terbaik, jadi nanti sesuai dengan kemampuan daerah untuk mengirim, mereka akan kirim berdasarkan ranking. Jadi ranking 1, 2, misalnya kita minta ke Kota Palu 100 orang, maka peringkat 1 sampai 100 yang akan dikirim. Kalau di kabupaten karena tergantung pembiayaan, mereka ada yang mengirim 6 pasang, 5 pasang, itu juga berdasarkan perankingan. Dari situ kita seleksi di tingkat provinsi. Sekaligus kita juga menyeleksi dari mereka yang berpotensi untuk ikut ke tingkat nasional. Setelah seleksi di tingkat provinsi dan dinyatakan yang ke nasional
6 orang, 3 pasang yang kita nyatakan di provinsi, yang tidak memenuhi syarat di provinsi itu kita kembalikan ke kabupaten kota. Mereka bertugas di kabupaten kotanya nanti. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu pengumuman nasional. Dari 3 pasang dikembalikan 2, maka lengkaplah sudah formasi penerimaan di kita. Untuk tahun ini kita Paskibraka provinsi berjumlah 69 orang, 71 yang diseleksi, 2 dikirim ke nasional, 69 yang nanti akan bertugas di sini. Selebihnya kita kembalikan ke kabupaten kota. Dari situ mereka yang sudah terpilih akan mengikuti proses rangkaian. Kita punya program Paskibraka itu rangkaian kegiatan namanya Desa Bahagia. Itu adalah proses karantina di mana mereka selama 40 hari diasramakan, di karantina bersama. Dalam konsep Desa Bahagia itu mereka ditempa fisik, mental, ada pembelajaran aktif. Yang menjadi spesial adalah mereka mendapatkan materi yang memiliki muatan tentang patriotisme, nasionalisme, wawasan kebangsaan, etika, anti narkoba, dan seterusnya. Lebih banyak dan mungkin materi-materi dari Lemhanas termasuk yang itu tidak didapatkan di pembelajaran umum di sekolah-sekolah mereka. Itulah yang kemudian menjadi sangat spesial bagi anak-anak Paskibraka ya. Karena dengan pengalaman itu mereka akhirnya dianggap kita proyeksikan menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang dengan modal pengetahuan itu. Dan alhamdulillah itu memang sampai saat ini terimplementasi dengan cukup baik. Dengan melihat bagaimana prestasi anak-anak Paskibraka setelah menjadi Paskibraka, mereka ada di semua sektor nih. Ada bahkan yang jadi presiden mungkin pencapaian tertinggi Bu Megawati misalnya. Saat ini kita punya menteri Purna Paskibraka juga. Ya, kalau di tingkat provinsi ini banyak lah, beberapa kadis itu Purna Paskibraka. Menteri juga. Iya, termasuk menteri P2MI itu Purna Paskibraka juga. Jadi banyak ya. Lalu kemudian setelah mereka mengikuti serangkaian itu di Desa Bahagia, nah satu syarat mereka akan ikut latihan fisik, latihan mental. Mereka ikut juga nanti renungan suci, itu wajib. Lalu pengukuhan, fase di mana yang tadi Pak Kaban bilang peralihan dari calon Paskibraka menjadi Paskibraka itu adalah ketika dikukuhkan oleh Bapak Gubernur, maka statusnya menjadi Paskibraka. Lalu mereka bertugas tanggal 17 Agustus dan kemudian mereka mengikuti rangkaian. Dari 17 Agustus ada rangkaian program berikutnya, itu masih dalam program Paskibraka namanya Duta Kebangsaan. Mereka akan diberangkatkan tahun ini kita ke Jakarta ya Pak Kaban. Insya Allah mereka akan, itu sebagai reward dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur kepada anak-anak Paskibraka provinsi. Mereka dikasih hadiah untuk berkunjung. Tahun ini kita dapat diterima di Kementerian P2MI, Universitas Pertahanan, dan BPIP. Semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Wah. Itu jadi terima kasih nih buat Pak Anur Rafid, Pak Gubernur atas dukungannya juga tahun ini buat anak-anak Paskibraka. Lalu nanti program Paskibraka ini akan closing di 1 Juni 2025 ketika mereka melaksanakan tugas di hari lahir Pancasila. Setelah itu status mereka berubah menjadi menjadi Purna Paskibraka Duta Pancasila namanya, PPDP. Gitu, rangkaiannya masih panjang ini. Masih panjang. Nah, tadi sempat dibahas tentang pengukuhan. Nah, pasti pengukuhan ini sendiri diacarkan secara seremonial resmi. Dan tentunya pasti ada temanya nih. Nah, kalau temanya sendiri apa nih Pak terkait pengukuhan nanti ini? Sebenarnya sih ya itu tadi, kan ini kan kepaskibrakaan. Tentu kita kan ya patriotisme, tanggung jawabnya, dia bisa kesetiaannya kepada negara. Dengan tugas tanggung jawab yang mulia ini, mengibarkan bendera merah putih itu tidak main-main. Iya betul. Itu saya jujur ya, selama berapa tahun ini saya tidak tahan air mata, karena itu sangat menyentuh. Saya tidak berjuang melawan penjajah, tapi saya berjuang untuk diri saya bisa membuktikan sama pahlawan saya bisa berbakti sama negara. Satu kebanggaan kita, setiap event itu selalu kepala daerah atau wakil kepala daerah. Artinya kita tunjukkan sama yang memberi tanggung jawab, tentu kepala daerah dan wakil kepala. Insya Allah ya Pak Gubernur Pak Anwar Hafid akan hadir, yang sudah kita agendakan tanggal 15 kata? 15 Agustus. 15 Agustus. Itu kalau diikut nanti coba ikut nih. Itu pasti terasa kebanggaan orang tua kita undang orang tua, kita undang. Kebanggaan orang tua itu tidak seperti sudah jadi orang besar lah mereka kelihatannya.
Karena kan itu kan, aduh, Itu pencapaian yang besar ya, sekali. sudah pencapaian besar untuk tanggung jawab beberapa hari Iya. kemudian. Itu kan sudah tertanam betul-betul mereka itu, ya inilah pahlawan, kami berjuang juga untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan seperti ya yang positif seperti Paskibraka. Di samping itu insya Allah tahun ini kami menuju ke OPD untuk bisa hadir, bisa menyaksikan langsung prosesi Paskibraka pengukuhannya. Ya seperti itu atau Yep. karena kalau sekarang masih calon. Iya, masih Nanti calon. setelah dikukuhkan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah itu baru dinyatakan Paskibraka. Berarti sudah melekat tanggung jawab di pundak mereka. Iya. Ini tidak main-main loh, bukan cuma naik turunkan bendera, tapi yang perlu nilainya. Iya, betul. Nilainya itu kan kali. Jadi di sini kita di dalam diri ini diterapkan berani disiplin, Ya, berani mengabdi dan berani memimpin. ya. Nah, memimpin ini bukan hanya untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar. Ya. Nah, apalagi kita sebagai orang yang punya kepentingan di Sulawesi Tengah ini juga bukan hanya memimpin tapi juga berani mengabdi Ya. dan juga menciptakan generasi emas sesuai dengan prinsip kita generasi emas Ya. 2045. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, bagaimana tips untuk Capas yang akan datang? Karena kan ini kan sudah prosesnya ya, sudah mau dikukuhkan dan sebagainya. Nah, jadi kita berbicara tentang bagaimana untuk kedepannya 2026 lah untuk Calon Capas-Capas berikutnya. ini. Iya. Ya sebenarnya begini, mereka bisa ya seperti di website kan di bio apa? Ada persyaratannya. Ya, itu ada persyaratan, kemudian mungkin bisa sekaligus dialog sama yang purna. Iya. Biasanya di sekolah masing-masing itu sudah bertanya sama anak kakak-kakaknya kan, apa yang perlu kita siapkan. Sebenarnya sederhana saja, siapkan fisik, mental, terutama itu. Kemudian ya kesehatan terutama. Iya. Sehat fisik, tapi fisikis tidak kuat. Fisikis ini kan menahan tekanan untuk latihan itu loh. Saya lihat itu Kak, aduh. Saya sendiri kalau saya ingat, saya tidak mau lagi begitu kan. Tapi itulah beban, karena kan lain mereka sama mereka. Nah, kayak ini kan kita sudah masuk tahapan latihan bersama kan, Ya, Pak? sudah Dengan TNI Polri. Itu lain lagi dia punya lain psikologisnya Iya, kan. betul. Nah, itu kan makin dekat ini makin tensinya makin tinggi. Makanya kan harus ada berani-berani tadi itu. Iya, betul. Ya berani memimpin, ya berani Mengabdi. Itu salah satu pengabdian itu, ya. Karena itu kan ujungnya tetap mereka jadi pemimpin. Iya, betul. Sekecil-kecilnya memimpin diri sendiri dulu lah, mau jadi orang baik Iya, dan tahu berterima kasih sama negara itu. betul. Nah, Berani memimpin, berani memanajemen diri sendiri itu. juga. Nah, kalau dari Kak Ato ini bagaimana ini untuk tips and triknya untuk Capas yang akan datang? Iya, yang pasti gini, syarat utama yang sampai saat ini tercantum dalam aturan teknis dan belum berubah adalah pertama usia 16 sampai 18 tahun. Jadi kalau kalian masuk dalam kategori itu berarti ada peluang. Kedua, saat ini memang Paskibraka itu menetapkan standar penilaian yang dari semua aspek ya, tidak hanya fisik tapi juga karena mereka juga ada tes TWK, TIU, intelijensi ya. ya, jadi mereka ada tes intelijensinya dengan grading yang juga tidak sederhana ya, banyak yang jatuh di sana. Iya. Jadi ya ini pengalaman aja, misalnya kita tahun beberapa saya nggak usah sebut nama lah, tapi beberapa tahun kemarin misalnya ada yang secara physically ini bagus. Untuk ke nasional juga oke, tapi pas tes intelijensi ternyata dia tidak mencapai grade yang diinginkan, akhirnya tidak bisa masuk gitu. Ada yang karena sudah juga ada yang kekurangan umur tidak masuk. Jadi umurnya 16-18 tahun, tingginya laki-laki itu perempuan minimal 165, Betul. laki-laki minimal 170. Tapi bukan berarti juga boleh setinggi-tingginya, maksimal 180 laki-laki itu. Oh, iya. Kalau lebih juga udah nggak masuk kategori itu. Iya, soalnya kan harus seimbang. Iya, harus Wet. betul. Pancul. Oh, cerdas ya. Jangan pernah Paskibraka juga. Pernah melama dulu nggak? Pernah Di Dian sekolah saja ya? Pak, sekolah. Oh iya, Paskibra namanya itu Iya. ya. Kemudian perempuan maksimalnya juga ada tentukan 175. Jadi tidak boleh lebih juga ada range-nya. Kemudian itu harus yakin punya mental yang baik. Powering. Harus Pressure jadi Paskibraka itu tidak main-main. Betul. Bayangkan kita anak umur 16 sampai 18 tahun itu Bipolar. ada di tengah
upacara yang statusnya upacara nomor 1 di Indonesia dengan tata upacara militer, pesertanya dari semua unsur angkatan bersenjata, pejabat daerah tertinggi, bahkan mungkin beberapa kali juga dihadiri oleh pejabat dari pusat. Jaraknya tidak jauh, mereka berdiri sangat dekat, tamu dengan posisi mereka di lapangan, lalu tanggung jawab bendera itu harus tepat sampai di puncak dan tepat pada saat diturunkan. Itu tekanan yang luar biasa untuk anak-anak seumur mereka. Kalau tidak punya fisik dan mental yang baik, kolaps itu, yakin saya. Bisa lari dia. Betul, fisik. Makanya kenapa orang mungkin bertanya, kenapa begitu sekali latihan paskibraka? Kalau cuma kasih naik bendera saja, memang kasih naik benderanya mungkin terlihat mudah, tapi tekanan mental yang mereka terima ketika tugas dilaksanakan sangat besar. Dan secara teori ya, kalau kita punya fisik lemah dan mental kita, psikis kita diserang, kita pasti pingsan, kita pasti jatuh. Makanya kenapa kita titik beratkan pada fisik. Karena ketika fisik mereka baik dan mental mereka juga baik, tekanan sebesar apapun insya Allah tidak akan membuat mereka jadi jatuh. Itulah kenapa latihan paskibraka terlihat sangat semi militer gitu, harus push up, jalan jongkok dan seterusnya. Sesungguhnya itu adalah bagian dari upaya kami mempersiapkan anak-anak muda yang tidak hanya kuat secara fisik tapi juga kuat secara mental. Karena itu tadi mereka sedang diproyeksikan menjadi pemimpin generasi emas 2045 sebagaimana program pemerintah. Ya, begitu. Betul. Jadi beban yang diemban itu sangat besar di pundak seorang remaja. Jadi host podcast saja gugup kan? Ya, agak gugup ini apalagi yang di depan pejabat dan lain-lain. Itu gambarannya. Ya, itu gambarannya untuk teman-teman yang siap menjadi capas di tahun 2026. Nah, kan habis capas, paski dan juga setelahnya purna. Nah, kalau untuk menjadi seorang pengurus purna ini seperti apa nih, Kak? Ya, kalau menjadi purna paskibraka itu otomatis akan langsung disandang setelah mereka selesai melaksanakan tugas. Kalau untuk menjadi pengurus itu perekrutannya memang ada mekanisme. Kita ada musyawarah provinsi namanya setiap 5 tahun sekali. Dan dalam musyawarah itu dipilih ketua serta kepengurusan. Ada dibentuk tim formatur. Biasanya nanti tim formatur itulah yang akan merekrut. Proses rekrutmennya tidak macam-macam juga. Yang penting kamu purna paskibraka dan berintegritas, mau membangun organisasi. Ini BPI ini statusnya ormas ya, makanya kita dekat dengan Kesbangpol juga karena secara leading sektor keormasan kan memang ada di Kesbangpol. Lalu terkait dengan paskibraka juga kita adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari kegiatan paskibraka ini sejak awal. Jadi itu saja, asal kamu purna paskibraka, pernah bertugas menjadi paskibraka di tingkat manapun, lalu punya komitmen dan mau untuk membangun organisasi kemasyarakatan ini bukan organisasi profit. Jadi kalau yang mau nyari duit jangan datang di sini lah. Kita nggak punya duit di sini. Mengabdi. Kita pengabdian di sini. Jadi terbuka, bisa aja. Kalau ada yang mau jadi pengurus di periode berikut, periode berikut 2026 nanti akan ada pemilihan lagi dan tentu saja siapa saja boleh kok. Siapa saja boleh. Yang jelas dia anggota paskibraka kan? Iya. Ya, yang jelas anggota paskibraka. Betul, harus anggota paskibraka. Jangan masyarakat umum. Ya, sementara ini memang kita belum secara aturan belum mengakomodir anggota kecuali anggota kehormatan. Kalau anggota kehormatan itu dimungkinkan. Dengan melihat misalnya nih kayak Pak Kaban ini menjadi anggota kehormatan di BPI karena beliau punya peran dalam program paskibraka gitu. Iya, itu. Makasih. Anaknya beliau juga purna paskibraka. Jadi pantas. Sama saya juga pasti waktu SMP. Oh iya Pak, wah. Iya, tapi gugupnya minta ampun. Iya betul Pak. Itu di mukanya guru yang kepala sekolah. Bagaimana di mukanya pejabat ini? Bagaimana yang di depan pejabat? Pressure psikologisnya itu tidak main-main. Apalagi pas gerak langsung ada senjata di samping-samping, makin gugup. Nah, dan Pak Gubernur apa semua gugupin. Itu sedangkan tentara aja gugup, Mbak. Iya. TNI itu beberapa ini story behind the scene ya. TNI pun tuh gugup berkali-kali. Jangan pikir tentara tidak gugup. Yang sangkurnya jatuh, yang dia sampai minta. Saya pernah lihat komandannya tuh minta ditampar sama bawahannya hanya karena buat menghilangkan serasa stres. Jadi dia minta bawahannya tampar dia, tampeleng dia.
sampai hilang gugupnya. Itu TNI loh, perwira loh itu. Bayangin bagaimana dengan anak-anak Dengan ini anak-anak yang ini masih belia, masih begitu. 16 Yang tahun. masih lucu-lucu Masih main-main. 16 tahun mereka. Masih imut-imut. Ya. Membentuk loh ini, membentuk Ya, manusia. membentuk karakter, Iya. akuntabilitas sebagai seorang paskibraka. Makanya kan begini, maaf saya. Kalau dilihat jumlahnya setiap tahunnya, begini ya Toko. Kalau kita di provinsi kan taruh 50-an ya. Kabupaten kota pun 50-an. Sulawesi Tengah itu 13 kali 50, berarti sekitar itulah kader Sulawesi Tengah. Iya. Itulah kader Sulawesi Tengah. Dia bisa berkiprah di kabupatennya masing-masing, bisa di provinsi, mungkin nasional. Itu kader. Jadi kalau kali 38 provinsi, itulah Indonesia Emas ke depan. Itu Betul, menyiapkan. Salah iya. satunya kawasan Ribuka itu paskibraka. Itu yang betul-betul ya. Orang tidak sama dengan UPD lain barangkali. Berani berimpact untuk Ya. anak-anak ke depan dan anak-anak tersebut yang akan membawa Indonesia menjadi emas ya. Amin. Ke 2020 Amin. 2045. Amin. Amin. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Pak. Nah, ini Pak. Dan saya ingin minta closing statement dari kedua belah pihak. Nah, dari Bapak dulu nih, closing statement untuk masyarakat dan juga terutama untuk adik-adik yang menjadi generasi kita ke depannya ini. Ya, baik. Khusus saya sendiri dan semua keluarga yang ada di mana saja berada, khususnya generasi muda. Ayo kita isi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan bermanfaat untuk orang lain, mulai dari keluarga, saudara, handai tolan, dan seterusnya. Karena mengisi ini bagian daripada perjuangan yang dilaksanakannya pernah dilakukan oleh pahlawan kita. Minimal di setiap rumah dipasang bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30. Itu saja dulu barangkali kita gugah kesadaran masyarakat, terutama saya sendiri ya, saya sampaikan kayak begitu. Karena kita sesuatu hal yang baik itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita berbuat baik pasti yang lain pasti ikut. Jadi kita jadi contoh. Nah, kembali untuk semua keluarga, mari kita rayakan 80 tahun Indonesia Merdeka ini dengan sukacita. Jangan lupa bersyukur. Kalau bukan pahlawan kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti sekarang. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Dan selanjutnya ke Kak Ato. Baik, saya mungkin lebih kepada bahwa menjadi paskibraka ini memang mungkin jadi impian banyak anak di luar sana. Tapi itu bukan satu-satunya ya. Dan buat kalian yang kemudian terpilih atau punya keinginan besar, sesungguhnya saya justru menyarankan jangan bercita-cita menjadi paskibraka. Kenapa tuh? Tapi jadikanlah paskibraka itu sebuah kendaraan yang nanti akan mengantarkan kalian kepada cita-citamu. Jadi apa-apa. Iya, karena sesungguhnya ilmu yang kalian dapat di paskibraka itu justru yang paling berharga, yang akan jadi modal setelah kalian menjadi paskibraka. Itu akan teruji di sana. Jadi jadikan paskibraka justru sebagai kendaraan yang akan mengantarkan ke cita-citamu. Apapun cita-cita itu, saya yakin kalian akan unggul di profesi-profesi pilihan itu dengan modal yang kedisiplinan yang baik, jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotik, kemudian ada mental dan fisik yang memadai. Insya Allah generasi 2045 itu salah satu program yang potensial untuk mewujudkan itu ada di paskibraka. Itu aja dari saya, terima kasih. Dirgahayu Indonesia ke-80. Wah, itulah bincang-bincang kita pada hari ini mengenai memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Nah, bersama Purna Paskibraka Indonesia dan Kepala Bangkespol, kita kembali diingatkan bahwa semangat kebangsaan, persatuan, dan cinta tanah air tidak boleh luntur dan tergerus oleh zaman. Mari kita teruskan perjuangan para pahlawan dengan aksi yang nyata, terutama sebagai generasi muda yang menjadi garda terdepan. Apalagi untuk anak-anak, adik-adikku yang tercinta, yang mempunyai impian untuk menjadi paskibraka tentunya. Itu adalah suatu hal yang harus kalian banggakan juga, karena kalian di dalamnya nanti akan ditempa dan akan bisa menjadi seorang yang bisa memimpin untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat sekitarnya. Nah, untuk itu sampai sini bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Nur Safira Sari dan juga Bapak Arfan dan juga Ato. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen Megalis Podcast lainnya. Dadah. Dadah.